Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, hari ini di kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan praktikum ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Tidak lupa untuk sarapan dulu ya tadi ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Siap berdoa. Mulai. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Galang, kemudian Sigit, Harumi. Oke. Untuk hari ini kita akan melakukan praktikum ya, tadi ya sudah dipaparkan bahwa praktikum yang akan kita lakukan adalah terkait dengan pergeseran keseimbangan kimia. Ya, Bapak ingatkan lagi. Apa ya gambar yang ada di depan ini apa saja? Api yang sedang menyala ya, atau kayu yang dibakar. Kemudian apa lagi? Oke, besi berkarat. Kemudian ya ini dia nanti kalau sudah dibakar akan menjadi abu. Nah, kira-kira ada yang bisa menanggapi kira-kira ini reaksinya bagaimana? Berkeseimbangan atau tidak menurut kalian? Tidak berkeseimbangan. Kenapa? Karena tidak bisa kembali ke bentuk semula, atau dengan kata lain dia bukan reaksi yang bolak-balik ya. Berarti disebutnya reaksi berkesudahan. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Jadi ini kalian sudah ingat materi sebelumnya tentang keseimbangan, berarti keseimbangan reversibel dan juga ada reaksi yang irreversibel seperti ini ya. Nah, sekarang Bapak kaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini kita melihat ada yang pertama apa itu? Ya, hemoglobin atau oksigen. Hemoglobin masih ingat ada di mana? Di dalam darah ya. Nah, ketika di dalam darah manusia ada hemoglobin, dan kemudian di situ bagaimana hemoglobinnya mengalami apa? Mengikat dengan oksigen. Iya, mengikat dengan oksigen berkeseimbangan. Membentuk apa di sini? HbO2. Nah, kemudian sebagai apa namanya itu motivasi bahwa ternyata keseimbangan itu juga ada di dalam gigi, di gigi kita, email gigi ya. Di email gigi ini ada reaksi senyawa kalsium ya. Kalsium hidroksiapatit ya, di mana nanti berkeseimbangan juga. Dengan model yang sekarang kembali kepada problem based learning ya, di mana peserta didik nanti dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri, serta merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Nah, tentu saja di sini diharapkan kalian dengan jujur ya, kreatif, pantang menyerah. Nanti praktikumnya juga harus bertanggung jawab, tidak boleh sisa-sisa zat itu dibuang sembarangan atau misalnya tidak dibersihkan kembali. Harus dengan kejujuran dan kerjasama tim ya. Baik, sebelum kita melakukan praktikum seperti biasa kita lakukan dulu pretest ya, boleh dibuka. Baik, nah sekarang kalian sudah duduk bersama dalam kelompok. Akan Bapak bagikan LKPD-nya. Bagaimana orientasi masalah yang akan kita bahas ya dalam praktikum kali ini. Boleh dilihat dulu ke depan ya. Di sini kalian melihat gambar apa? Orang yang sedang merokok. Nah, bagaimana dengan orang yang sedang merokok tersebut gitu ya? Kenapa ada kaitannya? Atau di sini
dijadikan sebagai permasalahan yang ada pada praktikum kali ini atau istilahnya itu pada materi kali ini. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa orang yang merokok itu kira-kira kalau kita bernapas itu tentu saja menghirup apa? Oksigen. Nah, tadi di awal keseimbangan oksigen itu dengan apa? Dengan apa? Hemoglobin. Nah, ternyata keseimbangannya adalah membentuk HbO2. Nah, ini yang seharusnya. Mungkin kalian di SMP ada yang masih ingat rokok itu mengandung apa saja? Atau ya, ada nikotin, kemudian ada tar gitu ya. Dan salah satunya ada gas yang berbahaya, yaitu adalah gas. Iya, betul, karbon monoksida. Harusnya Hb itu berikatan dengan oksigen, ternyata HbO2 yang dihasilkan itu malah diikat oleh CO, ya, sehingga di sini terjadilah keseimbangan yang baru. Dan itu tentu saja kalian akan melihat di sini bahwa ternyata asapnya itu akan terus berkeseimbangan dalam tubuh dan akhirnya oksigennya bagaimana? Konsentrasi oksigennya akan berkurang. Nauzubillah ya, ternyata bisa menyebabkan juga kematian. Bayangkan kita nggak ada oksigen gimana? Atau berkurangnya oksigen, konsentrasi menurun dan juga tadi pingsan atau bahkan dia meninggal. Ya, baik. Untuk fase yang kedua, yaitu di situ ada fase tentang bagaimana ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Jadi di sini kira-kira menurut kalian apakah ini berhubungan, kalau praktikumnya di sini hanya untuk mengenai bagaimana terjadinya suatu pergeseran keseimbangan, ya. Namun masalah yang kita ambil adalah tentang tadi apa? Rokok. Jadi Bapak mengambil analogi atau istilahnya itu yang berkaitan dengan bagaimana pembuktian suatu pergeseran keseimbangan. Ya, silakan boleh diamati, kemudian dilakukan. Ternyata dia ditambah dari arah A, bagaimana keseimbangan akan bergeser ke mana? Ke B. Nah, begitupun kalau misalnya kurangi ya, ternyata dia akan bergeser ke. Oke. Sampai 5 tabung cukup ya. Oke, ditambah lagi aja kalau memang belum terjadi perubahan. Itu yang ditambahin apa? Nah, kira-kira bagaimana buktinya? Satu pipet aja semua. Ya. Oke, good. Terus satu lagi. Udah? Coba sedikit lagi, boleh. Oke. Ya, boleh. Silakan setelah diamati boleh langsung ditulis di tabel pengamatannya ya. Warna larutannya tidak berwarna. Kalau ini mah kalau SMA lebih ini kelas 3 tidak berwarna. Baik, kelompok siapa yang pertama ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dulu boleh ditambahkan gas cair, kemana arah pergeseran cairan tersebut ke kanan. Oke, ini adalah terkait dengan ilustrasi tabung apa? Tabung berbentuk ya, katanya apa ketika ditambahkan dari sebelah mana? Lubang A atau sebelah mana itu? Sebelah kiri, maka gesernya kemana? Ke kanan. Ada yang beda?
Ada yang punya pendapat lain? Sama? Oke, selanjutnya. Jika dari zat cair dari isi lubang A diambil dalam kurung dikurangi, kemanakah pergeseran cairan tersebut ke kiri? Oke, ternyata ketika diambil, katanya apa? Ke arah kiri. Oke, jingga ya. Kemudian setelah diteteskan apa tadi? KSCN, bagaimana hasilnya? Semakin apa? Bagaimana hasilnya? Semakin pekat warna apanya? Warna jingganya. Berarti sama nggak? Semakin pekat nggak yang kelompok ini di depan, Ananda? Iya, sama ya. Yang paling penting kalian menemukan keadaan awal dan setelah ditambahkan apa tadi? KSCN itu warnanya jadi semakin pekat. Oleh salah satu kelompok, boleh kesimpulannya. SCN ditambah FESCM bertambah sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Oke. Konsentrasi bertambah sehingga tercapai kesetimbangan baru. Oke, terus Jika konsentrasi Fe dan SCN dikurangi, ternyata FECM berkurang. FSCN berkurang, terus Kesetimbangan bergeser ke kiri. ke arah kiri. Konsentrasi berkurang sehingga tercapai kesetimbangan baru. Oke, keseimbangan baru. Yang tadi di awal ya. Oke, di awal tadi ada apa? Asap rokok. Bagaimana menurut kalian? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya kalau dikaitkan dengan ini? Ketika hemoglobinnya dengan oksigen berikatan menjadi apa? Jadi HBO2 HBO2, dan kemudian timbullah muncul ada apa? Ada keseimbangan. Kemudian terakhir ada keseimbangan baru, yaitu apa? Ketika kita menghirup, ada orang menghirup karbon monoksida dan akhirnya keseimbangannya bergeser ke arah mana? Ya, akhirnya keseimbangannya itu ya si HBO2 ini akhirnya kan bereaksi dengan si CO. Akhirnya otomatis dia keseimbangannya ya bergeser di sini tentu saja ke arah yang sebaliknya, sehingga si kandungan O2-nya dia berkurang ya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis disinilah kalian bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata permasalahan yang dimiliki itu berkaitan dengan bagaimana konsentrasi apa di dalam HB. Konsentrasi si oksigennya berkurang karena adanya suatu ikatan baru dengan CO. Seperti tadi ketika kalian mengikat mereaksikan dengan si kristal tadi. Kita lakukan proses ya. Bapak kirimkan ke Google Form masing-masing. Ke Google Form maksudnya ke grup. Oke, silakan prosesnya diisi. Pertemuan besok kita akan lanjutkan dengan faktor yang 3 lagi, yaitu adalah faktor apa? Suhu, kemudian tekanan dan volume. Ya, kita itu akan dilaksanakan besok pagi. Dan sekarang sebelum mengakhiri boleh mengisi refleksi dulu untuk Bapak mengetahui sejauh mana kalian tanggapan terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Bapak kirimkan di Google Form lagi untuk refleksinya. Google Form sudah. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Selalu semangat dan bisa menambah ilmunya terkait dengan pergeseran keseimbangan. Nah, tadi yang 3 orang, Bapak tidak sebutkan ya. Nanti saja di belakang. Untuk 3 orang itu berarti nanti harus remedial ya, karena masih di prosesnya masih di bawah. Baik ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.